rawit kemarin sempat naik dari harga 100 terus sampai 120, 130. Tapi untuk 2 hari ini udah mulai pada turun, harga 90, ada yang 100 juga. Kalau namanya mau puasa sih, cabai, bawang biasa, daging juga naik 5.000. Kayak contohnya cabai ya, biasanya kan kita beli 5.000 udah banyak tuh, udah bisa 2 kali bikin sambal kan. Sekarang 10.000 cuma dapat berapa biji gitu, cuma buat sekali nyambel aja gitu, tomat apa segala macam. Di 33 naik 1.000 lah. Di angka sekarang 32 ini udah termasuk naik sih kalau telur. Kalau cabai itu kemarin tuh puasa pertama, puasa kedua lah ya, itu 70 yang keriting. Kalau yang rawit merah nyampe 140. Kemarin tuh hari Sabtu Minggu lah, itu paling tinggi-tingginya. Kalau sekarang udah mending, sekarang udah turun 100, yang keriting sekarang 50. Ada yang jual 40, tergantung barangnya aja. Minyak, cabai, pokoknya yang buat dapur-dapur dah, yang bumbu dapur gitu, udah pada naik semua. Ramadan selalu datang membawa suasana yang berbeda. Pasar menjadi lebih ramai, dapur rumah tangga lebih sibuk, dan kebutuhan pangan meningkat di hampir semua daerah. Namun di balik meningkatnya aktivitas ini, ada pola yang kembali terulang. Harga bahan pokok yang perlahan merangkak naik. Ya, harga pangan itu ditentukan oleh 2 faktor ya. Yang faktor pertama itu karena memang musiman. Dalam arti kita mengamati selama paling tidak hampir 15 tahun terakhir terkait dengan pergerakan harga pangan. Kapan harga pangan tersebut naik dan kapan harga pangan tersebut turun, kami memiliki datanya. Kan untuk sebagian besar komoditas. Nah, lalu hal yang kedua yang mempengaruhi harga pangan adalah supply dan demand yang temporal, seperti yang sekarang ini terjadi. Kan ketika mendekati hari raya, pas hari raya, pasca hari raya, jadi itu pasti harga pangan akan mengalami gejolak. Ya, tergantung gejolaknya tinggi atau rendah. Cabai, daging ayam, minyak goreng, hingga beras menjadi komoditas yang paling terasa dampaknya. Bagi sebagian masyarakat, kenaikan harga mungkin hanya berarti pengeluaran sedikit lebih besar. Namun bagi banyak keluarga, perubahan harga ini memaksa mereka menata ulang menu berbuka, bahkan mengurangi konsumsi. Fenomena ini bukan sekali 2 kali terjadi. Ia datang hampir setiap tahun seperti siklus yang tak pernah benar-benar putus. Lalu pertanyaannya, apakah kenaikan harga saat Ramadan memang tidak terhindarkan? Atau justru menunjukkan persoalan struktural dalam sistem pangan kita? Kita sekarang bicara spesifik saja terkait dengan harga pangan menjelang Ramadan dan nanti semasa Idul Fitri. Kan, jadi harga pangan menjelang Ramadan dan semasa Idul Fitri itu selalu, yang pengamatan kami selama ini, itu selalu mengikuti yang istilah kami pelana kuda. Nah, dalam arti apa? Harga-harga menjelang puasa biasanya naik. Karena apa? Seminggu sebelum puasa itu banyak di daerah-daerah mereka melakukan kenduren, melakukan berbagai kegiatan yang kemudian menyebabkan permintaan akan pangan naik. Sehingga harga pasti naik itu biasanya. Nah, karena apa? Karena memang permintaan besar. Sedangkan kan pasokan kan tetap. Permintaan besar, pasokan tetap, pasti harga naik. Lalu kemudian lewat awal puasa, nanti perkiraan saya sekitar seminggu lah setelah awal puasa, itu biasanya harga turun lagi. Nah, turun lagi, lalu nanti mendekati Lebaran, pasti naik lagi harganya. Lalu kemudian akan mulai melandai lagi kira-kira seminggu pasca Lebaran. Jadi itu pola yang umum terjadi di kala hari raya, baik itu Lebaran, Nataru, ataupun hari-hari raya besar lainnya.
Para pengamat menyebut lonjakan harga di Ramadan dan hari-hari besar keagamaan lainnya sebagai inflasi musiman. Namun, inflasi musiman tidak selalu berarti tidak bisa dikendalikan. Sebenarnya Badan Pangan Nasional dulu sudah pernah mencanangkan paling tidak stok yang dikuasai oleh Badan Pangan Nasional minimum 5% dari total konsumsi. Dan sudah barang tentu stok yang 5% ini seyogianya diarahkan pada bulan-bulan tertentu saja, terutama mendekati hari raya kan. Ya terkait komoditas-komoditas yang porsi impornya besar. Misalnya bawang putih itu kan hampir 100% kita impor, kedelai hampir 100% juga kita impor, gula kan sekitar 70% kita impor, bahkan misalnya daging sapi itu kan sekitar 50% kita impor. Untuk komoditas-komoditas yang porsi impornya relatif besar seperti itu sebenarnya jauh lebih mudah. Karena apa? Yang mengatur impor ini kan pemerintah. Berapa yang diimpor oleh importir ini juga pemerintah yang ngatur. Untuk itu kebutuhan bulanan sudah jelas. Untuk itu biasanya untuk komoditas-komoditas yang porsi impornya tinggi sebenarnya bagi kami itu aneh kalau terjadi gejolak. Berarti kalau terjadi gejolak ada sesuatu yang tidak beres di sana. Apakah si importernya telat mengimpor, apakah terjadi penimbunan ataupun yang lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, stabilitas harga bukan hanya soal stok, tetapi juga soal sistem distribusi, kebijakan antisipatif, dan kecepatan respon negara. Kebijakan, pengawasan, dan keputusan anggaran di tingkat negara menjadi faktor yang menentukan stabilitas harga bagi masyarakat. Menjaga stabilitas harga pangan bukan hanya tugas pemerintah di lapangan, tetapi juga bagian dari fungsi pengawasan dan legislasi di parlemen. Di tingkat parlemen, isu stabilitas harga pangan menjadi perhatian yang terus dikawal. Melalui fungsi pengawasan, DPR mendorong pemerintah memastikan pasokan pangan strategis tetap terjaga, terutama menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya. Sebenarnya pangan kita itu pangan yang kuat, pangan yang kokoh kalau dihandle oleh orang-orang yang tepat. Ya saya kira terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dalam kapasitasnya untuk melakukan produksi dan juga distribusi ini patut kita acungi jempol. Cuma memang dalam konteks bulan Ramadan ini menjadi satu hal yang kemudian tidak kita nafikan seperti sesuatu yang musiman terjadi. Ketika masuk Ramadan harga naik, ketika masuk Ramadan harga naik. Maka ini tidak bisa terlepas juga daripada bentuk psikologi pasar saya kira ya, bahwa ada permintaan yang makin meningkat di satu kesempatan, di satu waktu, logistik kita, transport kita mungkin tidak bisa mendistribusi itu secara merata, maka tidak menutup kemungkinan harga-harga ini naik. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa apakah kemudian ketika harga ini naik pemerintah bisa hadir? Maka inilah yang kemudian saya kira Komisi 6, Komisi 4 yang membidangi sektor ini terus mencari langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah terobosan, langkah-langkah penyelesaian. Nah termasuk Komisi 6 sendiri di beberapa rapat-rapat terakhir kita tekankan bahwa sebisa mungkin jangan sampai momentum Ramadan ini ada kenaikan harga. Pun kalau sampai itu terjadi karena mungkin ketidaksiapan kita, maka dipastikan tidak berdampak luas terhadap masyarakat dalam arti bahwa bisa kita tangani dalam waktu cepat. Sejumlah rapat kerja sudah digelar oleh DPR bersama Kementerian Teknis, Bulog, hingga BUMN Pangan untuk memantau stok, distribusi, dan kesiapan intervensi pasar. Tak hanya itu, DPR juga mendorong penguatan regulasi dan perbaikan tata niaga pangan agar kebijakan stabilisasi harga tidak bersifat sementara, melainkan mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dalam jangka panjang. Pertama kita minta Bulog
terus ID Food, dan bahkan bukan hanya BUMN pangan saya kira ya. Hampir seluruh BUMN yang kemudian kita anggap strategis bisa memberikan penyelesaian terhadap dampak kenaikan harga ini, kita minta ikut terlibat. Dan saya kira sekarang sudah mulai aktif, sudah mulai berjalan di beberapa daerah yang kita lihat ada kenaikan. Segera kita minta untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan perdagangan. Yang kedua, kalau langkah-langkah itu nggak cukup, kita mendorong supaya dihadirkan segera operasi pasar. Dan saya perlu sampaikan bahwa tidak menunggu Ramadan, bahkan kemarin sebelum Ramadan, beberapa BUMN sudah melakukan kegiatan operasi pasar ini. Jadi bagaimana kemudian melakukan penekanan terhadap kontrol harga. Dan yang kedua, bahwa kita patut berbangga Presiden telah menyetujui bantuan pangan yang kemudian akan disalurkan di bulan ini, dan itu tidak hanya 1 bulan tapi langsung mengcover untuk beberapa bulan ke depan, sehingga harapan besar kami bahwa Bulog yang memiliki peranan penting menjaga stabilitas harga pangan, begitupun dengan ID Food, benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau ditanya apa peran yang dilakukan Komisi 6, apa yang peran yang dilakukan oleh DPR, maka hari ini kita selalu meminta bahwa kehadiran mereka ini betul-betul bisa melakukan pengendalian terhadap distribusi, pengendalian terhadap stok yang tersedia, termasuk kalau kita lihat bahwa beberapa belakangan terakhir pengendalian terhadap impor yang masuk ya. Sekarang ini pemerintah begitu getol bagaimana biar pangan ini tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, apapun bebas masuk. Nah, sekira sekarang pemerintah sangat concern dan sangat patut kita apresiasi sekira dalam rangka itu, bahwa semoga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penekanan kenaikan harga yang sekali lagi ini bukan karena lemahnya penanganan kita, tetapi memang lebih kepada permintaan pasar dan juga ya psikologis pasar lah kira-kira menjelang Ramadan. Operasi pasar digelar di sejumlah daerah untuk menekan lonjakan harga bahan pokok jelang Ramadan. Langkah ini melibatkan pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga pengawasan dari DPR guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Selain menjaga daya beli warga, kebijakan ini juga menjadi upaya menstabilkan pasokan serta meredam spekulasi harga di tingkat pedagang. DPR menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan agar intervensi pasar benar-benar dirasakan masyarakat. Kami lihat bahwa ada tentu banyak hal yang masih perlu menjadi catatan. Contohnya tadi saya langsung WA ke Bulog bahwa saya melihat ada produksi gabah yang hari ini, mohon maaf, harganya masih di atas sekali, sehingga mungkin ini bisa menjadi catatan evaluasi supaya jangan sampai kebijakan ini bisa memberikan dampak negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi kalau ditanya Komisi 6 apakah sudah turun, karena ini lagi masa reses, saya kira semua anggota bahkan sudah melakukan kunjungan lapangan, saya kira Mbak Natali. Saya rasa cuma ada 2 hal yang bisa mewakili keinginan kita semua. Pertama, ketersediaan. Yang kedua, keterjangkauan. Jadi harapannya barangnya tersedia, harganya terjangkau. Jadi mungkin itu dua kata yang mewakili keinginan kita semua, mewakili perasaan kita semua bahwa ini momentum Ramadan, momentum berkah, momentum kemudian kita memperbanyak ibadah, maka harapannya pemerintah bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, menyiapkan ketersediaan pangan dan memastikan keterjangkauan harga. Dalam jangka panjang, stabilitas harga pangan tetap membutuhkan sistem yang kuat, distribusi yang efisien, cadangan pangan yang memadai, serta kebijakan yang tepat waktu menjadi kunci agar kenaikan harga tidak terus menjadi cerita yang berulang setiap Ramadan. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekedar soal produksi, melainkan soal kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pasokan, harga, dan daya beli masyarakat. Ramadan akan selalu datang setiap tahun, dan bersama datangnya bulan suci ini, harapan masyarakat juga tetap sama. Harga yang stabil, kebutuhan yang tercukupi, dan ibadah yang dapat dijalani dengan tenang.